Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga baik ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ini materi kelas 10 SMA atau MA pada bab 10. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran dan menyajikan contoh-contoh hadis terhadap Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi perintah hidup, hukum, kisah, dan ajaran moral bagi umat manusia. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, tidak berubah, dan menjadi pedoman utama dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari pernyataan tersebut menggambarkan begitu istimewanya Al-Quran bagi umat Islam. Tapi, mengapa ya kita sudah punya Al-Quran tetapi kita masih membutuhkan hadis? Untuk mengetahui hal tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Al-Quran dan hadis Rasulullah adalah dasar dari pengetahuan Islam. Sunnah Rasulullah yang diberitakan dan diinformasikan melalui hadis tentu memiliki fungsi terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dari kevalidan hadis tersebut, di mana hadis berfungsi memperjelas pesan-pesan dari Al-Quran secara lebih lengkap dan juga dalam mencapai tujuan penciptaan manusia dan menjelaskan hukum-hukum dan ajaran Islam. Menafsirkan dan memfungsikan hadis tidak bisa dilakukan sembarangan, di mana hal ini dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan terkait tentangnya. Untuk itu, berikut adalah penjelasan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis yang pertama yaitu bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini hadis berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin kokoh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Contoh fungsi dari bayan at-takrir seperti sebuah hadis yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, di mana dalam ayat ini menjelaskan mengenai berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ayat ini ditetapkan oleh hadis, berpuasalah ketika kalian melihat ruya bulan sabit dan berbukalah ketika kalian juga melihat ruya bulan sabit. Hadis riwayat Muslim. Fungsi hadis yang kedua yaitu bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Di sini mungkin di dalam Al-Quran masih bersifat umum, sedangkan dalam hadis diperinci apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya Allah memerintahkan orang beriman untuk melaksanakan sholat. Mengenai teknis, detail, dan caranya, hal ini diperjelas dengan hadis bagaimana telah Rasulullah lakukan. Nah, contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelas Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian, di mana Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Nah, hadis ini menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 36, yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Nah, Al-Quran memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya.
Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Nah, kemudian fungsi hadis sebagai bayan at-tasyri, di mana hadis sebagai bayan at-tasyri ialah sebagai pemberi kepastian hukum atas ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Sebagaimana contohnya hadis mengenai zakat fitrah, di mana Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sa, kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bayan at-tasyri memiliki maksud untuk mewujudkan hukum atau aturan yang tidak didapat dalam Al-Quran secara eksplisit. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan suatu kepastian hukum dengan berbagai persoalan yang ada. Fungsi hadis yang terakhir yaitu bayan an-nasak. Secara etimologi, an-nasak memiliki banyak arti, diantaranya at-takyir, yaitu mengubah, al-ibtal, membatalkan, at-tahwil, memindahkan, atau izala atau menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasak sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya yang lebih luas. Nah, salah satu contohnya yakni hadis tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasak Quran Surah Al-Baqarah ayat 180, di mana diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara makruh. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi, itu dia tadi fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran, di mana dalam hukum Islam, hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sejak masa sahabat sampai hari ini, para ulama telah bersepakat dalam menetapkan hukum didasarkan juga kepada sunnah Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk operasional. Kemudian hadis berfungsi sebagai penjelas bagi Al-Quran dan perinci pesan Al-Quran, karena kebanyakan kandungan Al-Quran yang bersifat ijmal atau global. Nah, sekian materi kita pada kali ini mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Semoga apa yang telah kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.